Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan melaksanakan wawancara terkait implementasi kurikulum, khususnya apa saja sih yang diterapkan di sekolah SDIT Al-Mijan ini, apakah kurikulum Merdeka atau kurikulum K13. Alhamdulillah kedatangan narasumber langsung Kapolsek dari SDIT Al-Mijan yaitu Suci. Di sini nanti akan ada pertanyaan yang akan kami ajukan terkait kurikulum yang ditanamkan atau yang dipakai di sekolah SDIT Al-Mijan. Ya, Melani, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin waktunya ya. Pertanyaan pertama yaitu sejak kapan SDIT Al-Mizan mulai menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau SDIT Al-Mizan itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dari tahun 2020. Ya, 2020-2021. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu ya. Pertanyaan yang kedua, apa alasan utama SDIT Al-Mizan memilih untuk menggunakan kurikulum Merdeka? Karena kan dulunya kita itu menggunakan kurikulum K13 ya, Kurtilas. Nah, seiring berjalannya waktu, semua SD itu harus menggunakan kurikulum Merdeka, walaupun dengan bertahap ya. Karena dulu kan kita menggunakan kurikulum metode mandiri belajar. Kalau mandiri belajar itu kan kita menggunakan K13. Nah, setelah itu kita sedikit-sedikit merubah menggunakan kurikulum Merdeka. Cuma tidak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti bertahap dari satu-satu dulu gitu ya? Jadi awalnya itu kita yang menggunakan kelas 1 dan kelas 4. Gitu. Oh, berarti pertama kelas 1 dan kelas 4. Selanjutnya kelas 3 sama kelas 2 sama kelas 5. Terus terakhir kelas 3 sama kelas 6. Nah, sekarang baru semuanya serentak. Berarti sekarang udah serentak semuanya kurikulum Merdeka ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah penerapan kurikulum Merdeka ini berlaku untuk semua kelas atau hanya kelas tertentu? Untuk tahun ini semua kelas menggunakan kurikulum Merdeka. Iya, berarti tadi gitu. Jadi sebelumnya itu kita bertahap, tidak langsung semuanya itu menggunakan kurikulum Merdeka karena dalam dulu itu kita ada sosialisasinya. Ketika sosialisasi itu yang digunakan itu juga bertahap, tidak langsung semuanya. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana proses perencanaan dan penyusunan perangkat ajar di SDIT Al-Mizan dalam kurikulum Merdeka? Untuk perangkat ajar sebelumnya kan kita belum tahu ya gimana itu perangkat ajarnya kayak gimana. Kan kalau Kurtilas itu kita menggunakan RPP, tapi dalam kurikulum Merdeka itu RPP namanya itu diganti menjadi modul ajar. Sekarang modul ajar. Nah, untuk penerapannya kita diadakan sosialisasi. Jadi kita dikasih tahu tuh cara pembuatannya seperti apa, terus cara penerapannya nanti di kelas seperti apa gitu. Berarti ada pembimbingannya ya? Ada pembimbingan khusus dari dinasnya juga. Gitu. Mungkin selanjutnya. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan berikut, apa saja perubahan signifikan dalam proses belajar mengajar di sejak kurikulum ini diterapkan? Jadi perbedaannya itu kan banyak banget ya. Kalau di Kurtilas itu kita fokusnya guru mengajar ke setiap tema. Cuma kalau di kurikulum Merdeka itu kita dibebaskan dengan metode-metode belajar yang lebih modern lagi gitu. Kayak sesuai mau guru gitu. Jadi kayak misalnya dulu mah kan udah ngajar metode ceramah aja kan gitu. Cuma sekarang di mix dengan media ajar kayak proyektor. Terus setiap pembelajaran itu di kurikulum Merdeka harus menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang berikut, apa tantangan yang Ibu alami saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di SD Al-Mijan ya? Iya. Mungkin tantangannya ini ya dalam pembuatan modul.
awalnya itu kan kita kayak apa ya, belum ada bayangan gitu kan, belum ada bayangan pembuatan modul yang baik dan benar itu kayak gimana. Cuma di kurikulum Merdeka itu kita dimudahkan dengan adanya platform Merdeka Mengajar, ada aplikasinya. Nah di situ kita ada beberapa cara gambaran, ada modul ajar, pokoknya ada perangkat ajarnya di situ. Mungkin tantangan saya pribadi dalam pembuatan modul, jadi harus sesuai dengan apa yang kita laksanakan di kelas. Ya. Lebih sulit atau lebih mudah dibanding sebelumnya? Kalau menurut saya lebih sulit ya. Lebih sulitnya itu kita harus harus sesuai gitu. Ya apa yang di kelas sama yang di kelas dengan yang di modul itu harus sesuai. Terus materinya juga harus sesuai, LKPD-nya juga gitu. Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa? Untuk materi ajar di sini kan di dalam di dalam kurikulum Merdeka itu ada berdiferensiasi. Jadi ada dibedakan gitu. Jadi misalnya si siswa A, ada beberapa siswa yang nggak paham, udah dijelasin beberapa kali tuh nggak paham. Nah kita dengan cara diferensiasi, jadi dipisahkan gitu. Anak yang kurang paham itu dikasih materinya yang berbeda dengan siswa yang sudah paham gitu. Jadi misalnya siswa A diberi esai yang sudah bisa gitu, yang sulit ya. Tapi siswa yang belum paham diberikan soal-soal yang sedikit mudah gitu. Pertanyaan yang berikut, apakah kurikulum Merdeka benar-benar mengurangi beban belajar siswa dan guru, atau apakah hanya menciptakan perubahan struktural yang tidak signifikan? Menurut pandangan saya sih ada perubahannya. Ya, perubahannya itu kan karena kita dibebaskan untuk mengajar, terus jadi kita tuh mengurangi metode ceramah juga. Si anak tuh jadi belajar mandiri, percaya diri. Jadi si anak itu jadi mau gitu, kalau disuruh ke depan, hayu berani gitu. Jadi kan kalau di Kurtilas mah kita tuh kayak kerja sendiri gitu, nggak ada tiktoknya, nggak ada timbal balik sama anak. Tapi kalau di kurikulum Merdeka mah kita enak, jadi anak sama-sama aktif. Guru dan anak itu sama-sama aktif. Iya, harus kayak gitu di kurikulum Merdeka. Terima kasih ya. Oke, siap. Baik Bu, di sini akan saya tanyakan, yaitu ketika Ibu mengimplementasikan yang namanya kurikulum Merdeka ini, apakah sekolah ini punya kebebasan dalam berkreasi atau justru menjadi tekanan ketika kita menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka ini? Kalau di sekolah kita itu malah kita difasilitasi gitu ya. Jadi kan kita diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi semua sarana prasarana, perangkat ajar, apapun itu malah sudah difasilitasi oleh sekolah. Jadi gimana caranya guru itu bisa menggunakan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik gitu. Makanya setiap bulannya juga itu suka ada evaluasi dari kepala sekolah gitu. Jadi tidak ada kesulitan juga sih. Berarti dalam menerapkan kurikulum ini, berarti sekolah itu mempunyai kebebasan juga untuk gurunya, untuk lebih lebih kreatif lagi gitu. Jadi tidak ditekan gitu. Baik. Nah, selanjutnya Bu, apakah kurikulum Merdeka benar-benar mendorong pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa, atau justru menimbulkan kekhawatiran dalam menerapkan kurikulum ini gitu? Selama saya ngajar ya menggunakan kurikulum Merdeka itu relevan aja ya, karena di sini tuh kita menciptakan kelas itu yang menyenangkan gitu. Jadi anak-anak tuh jangan dibebankan kepada tugas-tugas kayak gitu, soal-soal. Jadi di kurikulum Merdeka tuh nggak boleh ada PR juga kan. Terus di kurikulum Merdeka itu harus semua pembelajaran itu selesai di kelas. Jadi ya kita bagaimana caranya kita sebagai guru menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan, joyful learning lah gitu lah istilahnya kayak gitu. Baik Bu, ketika Ibu mengimplementasikan tadi kurikulum Merdeka tadi, apakah yang namanya kurikulum Merdeka ini
mendukung dalam potensi anak gitu, secara individual maupun kelompok gitu. Mendukung juga ya, karena yang itu tadi dibilang di awal juga kan, dia itu apa ya, ada TikToknya gitu kan antara si siswa dengan si murid. Pokoknya gimana caranya anak tuh jangan malu-malu, kalau disuruh tuh harus percaya diri, harus berani. Jadi ketika diberi LKPD, mau individu ataupun kelompok, apalagi kan kalau kelompok diskusi mereka harus berani mempresentasikan ya. Jadi ketika diberi LKPD, si anak tuh harus semangat gitu. Tapi selama saya ngajar, alhamdulillah sih anak-anaknya juga seneng gitu. Asalkan dikasih materinya juga yang apa ya, menarik, media pembelajaran juga mendukung kayak gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau buat sistem penilaiannya ya, bagaimana sih sistem penilaian dan asesmen yang diterapkan di sekolah ini sesuai dengan kurikulum Merdeka? Untuk sistem penilaian ya, kan ada dua tuh LKPD itu ya, ada kelompok sama ada individu. Nah biasanya kalau diskusi kelompok kayak gitu, penilaian itu akan ada rubriknya gitu kan, rubrik penilaiannya apa aja yang harus dinilai. Nah yang harus dinilai itu ya sesuai dengan soal-soal yang diberikannya gitu. Kayak misalnya soal yang pertama bobotnya tuh harus berapa gitu, harus sesuai juga dengan jawaban yang dikasih siswa gitu. Ada sih rubrik-rubrik kayak gitunya, kalau mau nanti dikirim. boleh. Soalnya contoh-contohnya itu kan banyak ya, kayak rubrik penilaian kelompok sama individu itu berbeda. Tuh. Berarti nggak fokus ke proses belajar aja ya, itu juga dinilai. Ada dinilai. Satu lagi Bu, bagaimana kurikulum Merdeka ini memastikan bahwa kurikulum ini itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tapi juga melibatkan semua pihak yang terkait seperti orang tua, masyarakat. Nah, jadi kalau kurikulum Merdeka itu kan harus kolaborasi ya, kolaborasi antara orang tua, sekolah dengan siswa. Jadi bagaimana caranya si kurikulum Merdeka ini juga kita kayak sosialisasi lagi ke orang tua, harus bisa bekerja sama dengan guru, dengan sekolah, biar kurikulum Merdeka ini sama-sama berjalan dengan baik gitu kan. Kayak misalnya membersamai anak-anaknya di rumah, jadi tidak menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu. Jadi ada kolaborasi antara orang tua, siswa, sekolah dan guru gitu. Baik, alhamdulillah kita telah melaksanakan wawancara yang dimana yang bisa saya tarik kesimpulan ketika melaksanakan pengimplementasian kurikulum ini sangat memudahkan khususnya bagi guru dan muridnya, yang dimana sekolah ini diberi kebebasan untuk berkreasi, khususnya gurunya juga lebih kreatif, anak-anaknya juga selalu berpotensi yang namanya mulai dari akademik dan non akademik juga, karena gurunya juga bisa mengimbangi yang namanya teknologi atau memanfaatkan. Iya. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Suci Nurhayati Hukmi telah memberikan waktunya untuk melaksanakan acara ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah.